Sekarang semua masyarakat tahu bahwa targetnya adalah yang terduga adalah Jampitsus. Oke, nah emang itu jadi pertanyaan. Ya pertanyaan pertama gitu, kenapa kok harus jaksa yang dijaga? Kan timbul tanda tanya, ini buat apa TNI bekerja hanya untuk kepentingan satu kelompok institusi? Buat apa? Dasarnya apa yang dijaga sama jaksa? Apa karena jaksa paling berwenang menangani kasus korupsi? Atau jaksa paling berwenang menjaga negara ini? Jadi kembali lagi, yang akan membuat Indonesia lemah ini karena hukum kita lembek. Berarti ini kan sudah pekerjaan panjang sebenarnya dikerjakan. Oke. Berarti sudah ada sesuatu yang memang sudah matang lah. Pak Panglima TNI, tariklah mundur itu TNI dari wilayah jaksa. Jaksa juga jenderal kok rata-rata. Berani mati juga namanya APH. Selamat malam pemirsa OTT on the table. Balik lagi kita ke meja besar ini di podcast on the table OTT. Podcast yang selalu menghadirkan narasumber terpercaya untuk tujuan edukasi. Nah pemirsa, kalau rajin membaca berita, melihat pemberitaan dua hari terakhir ini ada sebuah peristiwa hukum yang membuat banyak orang tercengang. Gitu. Peristiwa proses hukum. Peristiwa proses hukum Ya. yang membuat kita agak terkaget-kaget karena ada aksi penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Itu Mabes Polri ya Bang ya? Mabes Polri. Mabes Polri bersama di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dan ceritanya akan panjang sekali karena ada beberapa hal yang membuat orang lebih terkaget-kaget lagi. Gitu. Bukan soal jumlah barang atau uang yang dihasil dari penggeledahan itu, tapi ada cerita yang mungkin sampai sekarang publik belum tahu. Dan di hadapan saya sekarang ada Bang Deolipa Yumara. Bang, kalau biasa kita di sebelah itu ketawa-ketawa ya Bang. Iya. Ini serius Bang jadi Bang. Iya, kita sembari ketawa, serius santai kan, sembari ketawa, bisa ini. Iya, kalau biasanya pemirsa cumi-cumi.com menonton atau menyaksikan obrolan kita di salah satu podcast spesial interview, hari ini saya bawa Bang Deo ke meja on the table. Karena ini menurut saya peristiwa yang gempanya luar biasa besar, karena itu kita bahas di sini. Bang, Ya, Bang Pinjam. Tadi saya baca media, ada nama abang di situ. Jadi kan diduga penggeledahan ini merupakan upaya tindak lanjut dari laporan sekelompok masyarakat sosial gitu yang bergabung dalam KSST, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang gitu. Di situ ada Koalisi Sipil Selamatkan Tambang. Di situ ada IPW, ada MAKI, Indonesia Police Watch, Indonesian Police Watch, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. IPW itu pimpinannya Sugeng Teguh Santoso, Pak Sugeng Teguh, Bang Sugeng Teguh. baru MAKI Boyamin Saiman, baru Jatam apa? Jaringan Tambang Kalimantan. Tambang Rakyat. Jaringan Tambang Rakyat. Tar dulu, Jatam ini apa nih ya? Jaringan Tambang. Advokasi Tambang. Jatam ya. Jatam, Jaringan Advokasi Tambang. Dan cuma Bang yang gak bawa institusi di situ. Iya, ini nama kita pribadi nih. Iya. Iya, Deolipa ya. Jadi begini, kita ini sedang bicara tentang penggeledahan pihak Mabes Polri ya. Bukan Mabes Polri. Ini menggeledah ke mana nih? Ke rumah siapa nih? Kan ada 2 tempat sejauh ini ya. Iya. Sejauh ini kan kalau polisi kan biasanya ada pengembangan Iya, gitu kan. betul. Tapi sejauh ini yang fakta itu ada 2. Kafe Deklan yang di Cipete sama ada 1 rumah di Sentul City. Ya, itu rumah siapa itu ya? Diduga. Kalau dalam pemberitaan diduga ini kan terkait dengan Jampitsus Kejaksaan. Jampitsus ya Bang Febri Adriansa ya. Jadi diduga pertama itu adalah rumahnya Febri yang disentul ya. Ya, yang diduga ini kan pemberitaan dari media kan. Yang kedua Deklan ini juga diduga sama juga. Diduga punya Bang Febri juga, mungkin beserta teman-temannya kali ya. Ya. Cuman nama siapa kita nggak tahu. Tapi diduga ini ya. Diduga. Begitu. Jadi
Nah, yang di Sentul itu ada dapat harta itu. Wah, luar biasa, Bang. Berapa itu, Bang? Ada brankas di dalam lemari. Kalau dilihat di video itu ya, jadi ada lemari panjang. Di dalam salah satu lemari itu ada brankas, besar. Di situ ada pas brankasnya dibuka, ada lemari lagi di dalam. Ada lemari lagi. Jadi ada brankas di dalam lemari. Iya. Di dalam brankas ada lemari juga, begitu. Dan itu ditemukan 74 kilogram emas batangan dan uang dolar itu sekitar 4 juta atau sekitar 70-an miliar ya. Ya. Kalau di Declan itu ada nggak? Di Declan 60 M. 60 M. Uangnya dolar. Ya. Banyak. Banyak, Bang. Bang Febri uangnya banyak ya. Ya ini kan masih diduga karena diduga. Itu kan rumahnya Bang Febri ya, katanya. Karena tempat itu terkait dengan Bang Febri. Iya, jadi gini Bang Vincent. Ini OTT ya, on the table ya. On the table. Bukan operasi tangkap tangan bukan. Bisa juga sih, Bang. Bisa juga. Iya, soalnya di sini sering ketangkap tangan anak-anak kemakan di sini. Iya. Padahal biasanya nggak boleh. Ya, jadi begini cerita ini kan. Ada pihak anti korupsinya Mabes Polri. Itu kemudian mereka menggeledah. Ya, diduga rumahnya Febri Ardiansyah, Jampitsus. Ya. Kemudian yang disentul. Ketemulah uang MM-an 4 juta dolar beserta emas batangan 74 kilo. Kemudian di Declan yang diduga juga afiliasi dengan Febri Ardiansyah juga segitu juga tuh di Declan ya, di kafe itu kan. Sekitar 60 miliar. Kafe yang mentereng itu kan. Nah, pertanyaannya itu kalau itu rumahnya Bang Febri, rumahnya aja udah gede. Udah besar. Belum rumah yang dijaga TNI kan. Lebih besar lagi. Itu bos itu dapat duit dari mana itu dia itu ya? Jampitsus itu ya. Nah, kan dia cuma pegawai ASN biasa itu kan sebenarnya kan pejabat kan, jaksa kan. Dari mana duitnya? Dari gaji. Ini enggak, ini dari gaji itu. Memang gaji yang dikumpul-kumpul itu. Gaji dikumpul-kumpul, dibeliin rumah yang gede itu tuh. Makanya di LHKPN itu apa namanya? Sebentar, gaji jaksa cukup gak sih beli rumah segede Bagong gitu? Enggak, Bang. Apalagi punya emas 74. Kita jangan gibah, Bang, kali aja dia punya usaha lain kan. Enggak, kan tapi kita faktanya dia kan seumur hidupnya bekerja sebagai jaksa. Ya, dan pada saat penggeledahan itu ditemukan benda logam mulia yang menurut kita itu jumlahnya sangat fantastis. Ya kita aja kerja swasta sampai setengah mati nggak dapat apa-apa dari kita banting tulang kan. Gitu kan dia seumur hidupnya kan bekerja sebagai jaksa itu. Tapi jangan gitu, nanti kita dibilang gibah, Bang. Nggak bikin kita bertanyaannya namanya orang awam kan. Kita kok bisa seorang Febri Ardiansyah punya harta segitu banyak begitu. Itu diduga ya. Nanti orang bilang lagi panjang-panjangin itu Jampitsusnya, gimana kejaksaannya coba. Nah, kita kan cuma ngomong itu doang itu Bang Vincent. Jangan kesana-sana ya. Jangan sana. Yaudah. Ya. Dan itu fakta, Bang. Maksudnya fakta yang ditemukan dari penggeledahan itu ya tadi logam mulia itu sebanyak 74 kilo, lalu uang itu miliaran. Itu dalam bentuk mata uang dolar Amerika, dolar Singapura, ada rupiah juga. Begitu juga yang di Cafe Declan. Nah, yang menarik kafe ini kan yang dulu diisukan pernah dibuntuti oleh Densus 88 orang-orangnya ya. Betul. Kemudian dicegah oleh personil TNI juga kan begitu. Nah, jadi kita memulai dari mana nih cerita nih? Yang kita jelas mulai dari fakta dulu ya. Faktanya ada penggeledahan yang diduga rumahnya Febri Ardiansyah oleh Mabes Polri. Kortas Tipikor. Mabes Polri menggeledah sana beserta Brimob, mungkin juga beserta tim dari Densus 88 juga kan, yang juga adalah anggota Brimob. Ya, dua fakta ini menceritakan tentang adanya harta. Artinya apa? Sebenarnya Mabes Polri ini sudah tahu itu. Jadi mereka langsung aja center mana lokasi-lokasi yang diduga ada barangnya. Jadi mereka sudah melakukan penyelidikan lama, berproses, kemudian naik ke penyidikan, setelah itu bikin surat penggeledahan. Ini harus resmi semua nih, termasuk melapor kepada pengadilan negeri wilayah kan, untuk izin penggeledahan segala macam, izin penangkapan kalau ada kan gitu kan. Artinya sebenarnya pihak Mabes Polri sebenarnya sudah tahu cerita ini, sudah melakukan penyelidikan detail, mendalam, sehingga sudah dapat target-target operasinya begitu. Jadi ini bukan sesuatu dadakan tiba-tiba ada rumah di target terus tahu ada isinya.
mereka sudah tahu ini ada isinya. Nah kan abang ada di pihak yang ada di dalam kelompok yang tadi yang mengadukan itu kan, KSST. Ini baru kita IPW, cerita. ya Jadi kan? gini. Kapan pengaduan itu disampaikan? Jadi, apakah langsung ke Mabes Polri? Jadi ini kan kalau menurut keterangan dari Mabes Polri ada beberapa kasus yang kemudian terkait dengan diduga ada keterlibatan money launderingnya, ya cuci uang dari kasus ini kan. Mungkin kasus ini hartanya besar, mungkin harusnya jatuh kepada negara, disita jadi kepada negara, tapi dibancak sebagiannya, kan begitu kan, kita mana tahu tuh ya. Pertama kasus blackout PLN. Yang kedua kasus Krakatau Steel. Krakatau Resources. Ya, Krakatau. Ya. Yang ketiga kasus Asabri. Masa lalu. Yang keempat Jiwasraya. Masa lalu juga. Lalu lelang itu PT Bara Utama. Nah, jadi kita juga memang ada dapat beberapa data-data mengenai adanya penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap penanganan perkara dari kasus tersebut juga. Tapi yang kemudian kita dapat data lengkap adalah mengenai persoalan Jiwasraya. Dari situlah kemudian dari pihak IPW berkoordinasi dengan pihak jaringan advokasi tambang, begitu, kemudian berkoordinasi dengan KSST tadi kan, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang itu juga. Itu karena terkait dengan bancakan dari perkara Jiwasraya di mana harusnya disita oleh negara, kemudian dilelang. Tapi dilelang ini jadi gini, Heru Hidayat ini kan tersangka atau terdakwa perkara Jiwasraya. Dia itu pakai uang Jiwasraya membeli tambang di sana, di Kalimantan sana kan. Tambang ini disita oleh pihak kejaksaan kan. Kemudian dilelang. Persoalannya perusahaan yang disita tadi ketika dilelang harganya jatuh sekali. Harga taksiran dari nilai tambang itu sendiri adalah 11, berapa triliun itu kan. 11 triliun up. Tapi dijual cuma 1,9 triliun. Sehingga kerugiannya adalah 9 triliun. Dan itu kemudian oleh kita masyarakat ormas-ormas sipil ini, kemudian kita memvalidasi ini, benar nggak demikian? Ternyata benar, kerugiannya besar. Kita sudah laporkan ke KPK, itu tahun 2024. Jadi gabungan ya, gabungan IPW, MAKI, baru Jatam, KSST itu. baru KSST, baru saya sendiri, Dewi Payumara, kita bergabung melaporkan ke KPK tahun 2024 mengenai kerugian, dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh pihak-pihak, termasuk di wilayah kejaksaan waktu itu kita laporkan ke KPK kan. Cuman kemudian entah bagaimana prosesnya itu bersinergi dengan Satgas Tipikor. Pada waktu itu memang Tipikor masih bagian dari Bareskrim, iya kan, masih Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri kan, jadi ada di sana. Tapi ini cuma satu persoalan. Sementara yang sedang dikerjakan oleh Satkortas Tipikor ini ada 4 persoalan utama. Pertama adalah tadi yaitu Krakatau Steel. Yang kedua adalah bailout PLN. Putar balik batubara di PLN sehingga terjadi blackout. Yang ketiga persoalan Asabri yang sudah lama tuh, masalah persamaan di Asabri. Yang keempat baru yang Jiwasraya ini. Dan kita melaporkan di Jiwasraya, walaupun saya juga tahu nih di Asabri bagaimana permainannya gitu kan. Tapi gak kita bunyikan. Kan abang waktu itu sempat ngurusin perkara itu ya? Iya, kita sempat nanganin perkara Asabri kan. Jadi kita tahu persoalan Asabri bagaimana dan bagaimana pola-pola pembancakannya kita tahu. Tapi kita kan gak akan apa-apa. Nah, khusus Jiwasraya memang kita melaporkan ke KPK. Di KPK ini laporan diterima dalam konteks masih lidik aja. Dari 2004, 2025 sampai sekarang udah 2 tahun setengah masih lidik. Muncul-munculnya adanya di Satkortas Tipikor. Tapi itu atas pengaduan yang sama? Ya, atau tentunya koordinasi lah. Ini? Tentunya rasa-rasanya itu adalah koordinasi dari institusi kan, sehingga tercapailah satu ini. Tapi proses ini bukan proses yang ujuk-ujuk nih penggeledahan ini. Penggeledahannya Mabes Polri ini sudah melalui tahap-tahap formal prosedur hukum yang sudah mereka lalui, termasuk penyelidikan, validasi data, validasi data, sampai lokasi, sampai kedet-kedetnya. Kedet-kedet itu apa tuh? Handphone dicek dari jarak jauh, apa sih isinya, bagaimana ceritanya itu kan, saksinya bagaimana kan, dari lidik kita kan, sehingga disimpulkanlah
di sini targetnya rumah yang ini, rumah yang ono, di sana pasti ada dananya, di sana uang-uang cuci money launderingnya kan. Sayangnya itu diduga rumahnya Febri kan. Febri Ardiansa di decline juga sayangnya diduga adalah ada kaitannya dengan dia juga gitu. Jadi sekarang semua masyarakat tahu bahwa targetnya adalah yang terduga adalah Jampitsus Kejaksaan. Semua pemberitaan begitu. Semua pemberitaan begitu memang udah rumor. Nah, yang paling disayangkan rumahnya si Pak Febri ini dijaga sama TNI. Apakah sampai sebegitunya menjaga rumah seorang jaksa dengan TNI? Itu pertanyaannya. Kenapa nggak rumah polisi aja yang dijaga oleh TNI? Atau rumah yang mengadukan ini kan? Atau rumah yang mengadukan? Mereka berpotensi dalam juga kan? resiko besar ya. Para saksi, ya kan mereka berpotensi. Atau rumah pengacara dijaga sekali sama TNI. Kalau memang tugasnya TNI kan begitu, rumah kita jaga dong kan begitu kan gitu. Rumah abang kalau dijaga susah karena abang nggak bisa keluar nanti repot. Mindik. Jadi, oke, nah emang itu jadi pertanyaan. Ya pertanyaan pertama gitu, kenapa kok harus jaksa yang dijaga? Apa kurang berani jaksa ngadepin persoalan? Artinya kan sejauh ini kita nggak mendalui apapun. Jampitsus ini kan terduga gini. Diduga melakukan itu. Betul, itu pikiran banyak masyarakat kan. Kenapa dijaga? Kenapa dijaga? Ini yang disebut sebagai conflict of interest. Menimbulkan conflict of interest malah kontraproduktif. Nama TNI ikut cemar. Begitu kan? Begini, korupsi itu nggak cuma ada di masyarakat, dengan di wilayah sipil kepada negara atau di wilayah ASN atau di wilayah mana, di APH sendiri ada korupsinya juga, baik di polisi baik di jaksa. Bagaimana kalau yang korupsi jaksa? Bagaimana misalnya kan banyak juga yang ketangkep kan jaksa kan di sana-sana, terus rumahnya dijaga sama TNI. Terus bagaimana menangkapnya kalau rumahnya dijaga? Nah ini kan timbul ketimpangan. Dan orang akan banyak pertanyaan, kok kayak abang bilang, kok malah rumah Febri yang dijaga? Iya. Kenapa nggak semua jaksa dijaga sama TNI kan? Kenapa harus ke sana? Diperintahkan oleh Pak Kejagung kan? Ke rumah Febri. Kenapa harus ke sana sih? Begitu. Lah kan kenapa nggak jaga rumah satu pengacara ini atau satu polisi ini yang sedang menegakkan hukum atau menjaga para saksi oleh TNI? Kan timbul tanda tanya, ini buat apa TNI bekerja hanya untuk kepentingan satu kelompok institusi? Buat apa? Kan rasa tidak adil timbul dong. Terus timbul lagi kayaknya saing-saingan tuh, baik polisi, baik TNI. Kan timbul saing-saingan. Nah ini kita pertanyakan dulu kepada TNI, kepada Panglima TNI. Dasarnya apa yang dijaga sama jaksa? Apa karena jaksa paling berwenang menangani kasus korupsi? Atau jaksa paling berwenang menjaga negara ini dari kasus korupsi? Kan tidak, kan ada polisi, ada KPK. Kenapa nggak dijaga KPK-nya? Kenapa TNI hanya menjaga jaksa? Atau menjaga Poldanya? Karena kan iya, atau TNI menjaga Poldanya. Itu dibawa ke Polda dan atau mungkin ke Mabes Polri. Kenapa kok jaksa jadi anak emas? Itu banyak pertanyaan. Tapi kita nggak perlu repot-repot sampai ke sana kan. Kita cuma bilang, Pak Panglima TNI, tariklah mundur itu TNI dari wilayah jaksa. Jaksa juga jenderal kok rata-rata. Berani mati juga namanya APH. Kenapa harus dijaga? Justru ketika ada oknum jaksa melakukan korupsi, kalau dia dijaga oleh TNI malah berbahaya. Timbul kontraproduktif di masyarakat. Dan masyarakat menilai negatif dan tidak adil. Dan bukan hanya rumahnya Febri, kan ada isu bahwa pada saat selesai penggeledahan Deklan atau apa itu, ada sekelompok, digambarkan sekelompok berambut cepak dan lain-lain itu menyerbu Polda. Memang faktanya begitu. Ada sekelompok pria tegap menyerbu Polda Metro kan. Segenting itu, Bung. Ya itu perintah siapa coba? Maksudnya artinya kalau TNI kan bilang, bukan kami itu. Nah siapa dong kalau gitu? Sampai bisa masuk Polda dan polisi pada di sana pada diam saja. Sekarang ini Polda lagi dijaga sama Brimob. Karena Siaga 1 kan. Genting kan? Apakah ada preman bisa masuk semudah itu ke Polda? Kan enggak juga sebenarnya kan. Jadi itu yang kemudian kita memang kritisi yang namanya penjagaan TNI oleh penjagaan jaksa oleh TNI. Jaksa oleh TNI. Itu kita kan itu emang kalau itu kan ada undang-undang ya, waktu Perpres atau apa? Ya memang ada Perpres itu. Iya, tapi kan kita Perpres anak emas namanya. Iya kan? Kenapa harus jaksa? Kenapa KPK nggak dijaga? Yang banyak melakukan. Secara khusus dia melakukan itu. Kalau kejaksaan kan dia bisa kasus lain umum sama kayak kepolisian. Betul. Kalau KPK kan memang kenapa KPK nggak dijaksa? KPK nggak dijaga sama TNI. Kita maunya KPK juga dijaga sama TNI dong.
Kalau perlu polisi juga dijaga sama TNI kan begitu. Ya lebih perlu lagi kita juga dijaga dong sama TNI. Jangan mereka aja dong, kita juga kan capek kerja nih. Bela-bela keadilan, tahu kita nggak dijaga kan bahaya juga. Kritik terhadap TNI. Makanya Perpres ini juga kita harus kritisi juga, jangan sampai ada emas. Begitu kan? Nah, mengenai keberanian orang-orang itu Bang, ngapain mereka ke Polda? Kalau itu kita nggak tahu Bang Vincent. Itu. Karena ada isu-isu tapi nggak usah lah daripada nanti kita repot Ya, kita nggak tahu ini siapa itu kan TNI nggak ngaku ini kan bukan TNI. Ya, mungkin datang bukan dalam urusan tapi kan ada korelasinya gitu loh. Habis penggeledahan terus terkesan penyidik itu datang Ya, tapi seolah-olah diburu ke sana kan. TNI bilang bukan kami. Iya, Jadi itu kita anggap itu orang tidak dikenal kan ya. Itu yang terjadi. Tapi ini situasi sebenarnya genting di wilayah korupsi di Indonesia. Sebenarnya dari dampak ini korupsi di Indonesia itu udah jadi mendarah daging di APH juga akhirnya kan begitu. Oke, Bang, kita ngikutin bahwa semua proses hukum ini terafiliasi atau dikaitkan dengan Jampitsus itu si Bang Febri. Ya ini dari semua berita ya. Kan? Semua berita. Dan kita lihat kan itu, wah itu kekayaan yang ada di situ gede banget. Sementara ada berita terakhir yang menyebutkan LHKPN-nya Febri itu selama 3 tahun terakhir tuh nggak bergerak, ada di 18, sekian M gitu. Ya di situ aja geter ya. Mungkin juga kenapa nggak bergerak? Ya karena di semua diberangkas, semua jadi nggak bergerak aja itu. Jadi nggak ketahuan diem kan diberangkas kan. Tapi kita salut tuh Bang Vincent tuh. Ada satu ahli kunci itu 15 menit aja itu dia. Dia yang bisa buka. Ya cuman kan pakai Gerindra. pakai Gerindra. Gitu. Tahu Gerindra apa sih? Itu pemotong besi Bang. Oh iya. Dia pakai itu. Berarti kalau kita punya brankas juga pakai itu aja kalau kita lupa password. Kalau lupa password, panggil aja si Roy itu namanya Roy. Ahli kunci dari Bogor. Ahli kunci. Nama Roy ini banyak ahli loh. Oh iya, ahli telematika juga telematika ada. Roy juga. Roy Kiyoshi ahli pakar spiritual. Ya, Roy. Iya kan? Roy Kiyoshi yang bisa ngelihat. Ini kan sama Roy ini ahli kunci. Roy ahli kunci. Kalau Roy Suryo ahli telematika. Banyak ahli nama Roy. Apa kita ganti nama aja? Jangan. Oh. Kita ahlinya begini-begini. Iya gini-gini aja. Tapi tadi ini kita analisa ya. Tapi udah bagus lah kerja dari Mabes Polri ini, dari Satkortas Tipikor ini mengerjakan ini. Jadi pekerjaan mereka itu bukan serta-merta dadakan, tapi sudah terukur dengan prosedur yang sudah valid, legal, dengan data-data yang komplit. Ya, nggak tahu data dari mana, tapi yang jelas itulah. Cuman kalau hanya sampai penggeledahan tanpa tersangka malah berbahaya. Oh. Emang ada kecenderungan ke sono? Iya, kalau digeledah ada uang ini terus mereka sita-sita terus kemudian gak tersangka, uangnya buat apa itu uang disita kan? Emasnya buat apa yang disita? Kan harus dikembalikan kepada pemiliknya kalau gak ada tersangka kan? Makanya dalam waktu dekat ke depan akan ada tersangka. Dasarnya apa? Dasarnya barang-barang bukti yang disita. Barang bukti yang disita ini kan bagian barang bukti. Kalau barang buktinya ada, saksi-saksinya sudah ada, sekarang siapa yang kemudian dituduh melakukannya? Dituduh melakukan korupsi kan? Karena ini kan Satgas Tipikor ini kan. Satgas Tipikornya Polri. Berarti kan akan ada tersangka korupsi baru. Siapa orangnya? Nggak tahu. Ya sejauh ini sih yang disebut-sebut kan gini Bang, kalau itu penggeledahan itu rumah dikaitkan dengan nama Pak Bang Febri. Terus kafe dikaitkan dengan Bang Febri. Oleh media ya. Oleh sumber-sumber informasi media-media mainstream udah memberitakan itu. Ya kan, kalau ada seperti itu terus Abang nanya siapa tersangkanya, ya kayaknya publik juga udah tahu. Ya, jawabannya ada di publik ya. Ada di publik. Sama di pikiran Mabes Polri. Karena mereka sudah ngelihat ada korelasinya. Publik menurut Bang Vincent memikirkan siapa tuh tersangkanya tuh? Oh jangan nanya saya Bang. Oh ya. Nama nggak boleh muncul dari saya. Karena Bang suka ngelempar-lempar gitu. Ntar saya sebut, kena nih, ya kan, repot. Abang aja. Dan tadi kita ngomongin siapa sih ini? Rumah siapa sih ini? Rumahnya kan tadi kita bilang ini rumahnya Febri. Itu dia. Tadi kita nggak tahu. Ya makanya saya bilang. Mungkin bukan Febrinya kali, mungkin pembantunya kali, atau ART-nya kali yang mungkin atau orang lain yang menitipkan uang ke situ. Cuman salah juga nitipin di rumah pejabat kan. Salah juga. Dan ini sekarang kita cari tahu siapa tersangkanya dulu nih. Siapa kira-kira? Apakah ajudannya? Apakah keluarganya? Apakah supirnya punya duit segitu?
Tapi di rumah orang ini kan. Tapi setiap rumah di mana orang ini yang punya rumah, orang itu yang bertanggung jawab. Itu hukum. Itu hukum tentang rumah. Sampai dia bisa membuktikan Sampai dia bahwa itu bukan barang dia. Itu bukan barang dia. Dan dia nggak tahu bahwa barang itu ada di situ. Iya. Mungkin kalau dia bilang, yang punya rumah bilang, ini bukan barang saya. Ini barang Diolipa. Coba tanya sama orang itu. Gimana? Oh iya, barang kita. balikin. Ambil dong. Ya ambil dong. Segini gitu. Iya. Kita ambil dong. Ini barang Diolipa nih. Ambil aja deh. Ntar kita tinggal bilang lah, kita kan orang swasta nyari duit sendirian, nggak minta negara. Ya dapatlah segitu, kita umpet-umpetin kan gitu. Lumayan. Jadi kalau itu barang abang, aku dapat berapa kilogram dari 74? Abang 2 gram kan tadi. Kecil sekali. 74 kilogram. Dari 74 kilo, masih Ya 2 gram doang. Gini bang, kita bagi 2 aja lah bang. Ya. Abang itu 74 kilogram kan mas kan. Abang saya kasih 40 kilogram. 40. Aneh sisanya. Ya, oke. Habis itu besok aneh menghayal lagi bang. Tapi itu jumlah yang luar biasa. Luar biasa Bang Artinya kalau ini terungkap, itu memang mengarah ke seorang individu. Ini korupsi terbesar kayaknya. Yang Iya dilakukan secara oleh seorang pribadi. individu. Pejabat kan, tapi pejabat orang. Iya, maksudnya pejabat gitu. Ya. Kalau ini terungkap, mungkin yang malu kita juga malu. Karena penegak hukum utama itu ya. kan ironis Pimpinan lagi ironisnya. Jadi kita juga malu ini. Nah, padahal dulu saya kan dulu pernah ngikutin banget waktu kasus itu loh Bang, korupsi tambang apa? Yang di Bangka Belitung itu. Oh ya, itu yang terdakwanya 100 triliun. terpidananya si 271 triliun. Iya. Dewi Sandra suaminya Sandra Dewi apa Dewi Sandra ya? Sandra Dewi ya. Suaminya Sandra Dewi si Harvey Muiz. Iya, kasus timah. Iya, itu kan kumulatif. Kan ini kan si Bang Febri ini yang ini. Yang bongkar juga ya. Yang bongkar dia. Ya makanya ini miris. Dan ya. waktu itu ada info apa? Ada rumor-rumor. Ada cerita masuklah bahwa Febri itu termasuk jaksa yang susah di bypass gitu loh. Maksudnya dia nggak akan kompromi. Maka terungkaplah kasus korupsi timah 271 triliun itu. Atau jangan-jangan ini kita berasumsi ya, boleh kan kita menduga-duga, jangan-jangan itu duit dari itu yang dimasukin ke rumah itu kali ya. Oh itu nggak tahu juga. Nggak tahu kita ya. Nggak tahu. Karena gede sekali kan itu dulu rekor kejaksaan kan. Iya. Mengungkap Enggak, kasus. maksudnya yang di rumahnya, yang katanya rumahnya Bang Febri itu kan. Iya. Jangan-jangan duit dari mana itu ya? Duit gaji kali Bang Vincent. Ya nggak tahu Bang. Kalau saya nggak kebayang tuh harta sebanyak itu Bang. Tapi intinya ini ironis banget sih Bang. Ya ironis banget dan Ya kan? mempermalukan kita Di juga. saat Pak Prabowo itu memang sedang gencar-gencarnya minta jaksa hakim, bahkan beliau sebelum ini kan udah naikin gaji hakim kan, entah baru rencana atau sudah terrealisir, karena dia memang mau memperkuat penegakan hukum. Ya. Malah tapi uang berapa aja ya, kalau mentalnya manusianya juga ya memang mental koruptor, uang berapa aja dikasih itu nggak akan cukup. Digaji satu hakim 200 juta pun kalau mentalnya juga nggak diperbaiki, akhlaknya nggak diperbaiki, ya nggak akan cukup juga uang segitu. Gitu. Jadi bukan persoalan uang gajinya, tapi lebih ke persoalan mentalnya. Mental ini hanya dibentuk dengan punishment. hukuman. Kalau yang tadi kan reward itu kan, gaji itu kan, tapi hukuman. Makanya mental ini dibentuk. Jadi kalau di Indonesia ini dibikin sistem hukuman mati atau hukuman minimal 20 tahun penjara, siapapun yang korupsi dalam bentuk apapun juga, itu berkurang korupsinya. Dihukum minimal 20 tahun penjara, udah. Sekali korupsi, mereka masuk penjara 20 tahun kan. Nggak ada pengurangan masa hukuman kan. Begitu. Jadi kembali lagi, yang akan membuat Indonesia lemah ini karena hukum kita lembek. Yang kedua, karena hukum lembek, mental jadi berantakan. Coba hukum kita hukum kita keras. Diancam hukuman mati siapapun yang melakukan korupsi. Terbukti hukuman mati, tembak. Ya kan? Akan membentuk mental-mental yang kita beradab tidak korupsi. Sudah ada buktinya di Cina begitu. Oke, Bang, ini kan tadi kita bicara tentang adanya penjagaan, pengawalan dari TNI gitu kan. Menurut Abang harusnya seperti apa ke depan? Apakah perlu ada institusi lain lagi supaya barang ini jangan jadi komoditas untuk membenturkan dua institusi? Iya, makanya jadi gini, TNI itu harus kembali kepada
Tugas pokoknya mempertahankan negara dari serangan-serangan asing, serangan-serangan luar negeri. Tugasnya memang berperang, mempertahankan NKRI. Berperanglah sama pemberontak, berperang sama negara yang mau menyerbu kita, berperanglah kan begitu kan. Tugasnya berperang, dilatih untuk berperang. Tapi jangan kemudian TNI diperintahkan untuk anggotanya ya, untuk kemudian memberikan pengamanan atau perlindungan kepada kelompok-kelompok tertentu. Nanti kelompok lain ngiri. Begitu. Misalnya sekarang yang diberi pengamanan cuma jaksa aja. Kejaksaan. Hakim kan ngiri. KPK ngiri. Baris-Krim ngiri. Saya nggak tahu ya Bang. Nah, coba bagaimana? Undang-undang kan emang itu entah perpres atau undang-undang gitu. Ya itu kan Tentang kesepahaman ya. TNI untuk menjaga kejaksaan. Iya. Kan menjaga kejaksaan. Apa urgensinya menjaga kejaksaan coba? Oke. Sama nggak urgensinya dengan menjaga KPK? Harusnya sama. Sama nggak urgensinya menjaga rumah-rumah dinas hakim? Sama kan? Tapi kenapa cuma kejaksaan? Ini ada sesuatu di situ. Sesuatu ini yang akhirnya terbongkar sekarang ini. Tadinya saya nggak sampai ke situ. Saya cuma berpikir kan yang disuruh menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia. Iya, tapi bukan menjaga jaksa. Iya, tapi sampai rumah-rumah dijaga kan? Ya itu kan artinya menjaga jaksa kan. Iya, menjaga jaksa. Kalau dong. kejaksaan kan kantornya. Kantornya ini kan ini rumah pribadi loh. Iya. Begitu. Banyak lagi yang jaga. Karena kan kemarin ada isu kenapa itu dikeluarkan, ada proses yang cukup genting, kejaksaan lagi Itu kan makanya perang itu badar makanya dengan koruptor, ada serangan balik dan sesuatu lain-lain. itu. Yes, KPK gimana nggak diserang sama koruptor segitu banyak. Hakim-hakim yang menangani korupsi gimana nggak diserang segitu banyak musuh, kan mereka nggak dapat perlindungan juga. Kenapa cuma jaksa sih? Ono apa tuh? Opo ono. Ono. Opo ono kayaknya. Bukan ono opo. Opo ya Itu ya ono benar ya. juga ya. Iya kan? Karena kalau dari segi urgensinya ya sama aja. Hakim harus dijaga, jaksa, bahkan polisi yang sedang menyelidiki harus dijaga perkara juga. besar pun harus dijaga. Begitu. KPK juga harus dijaga. Apalagi KPK. Nah, tapi kenapa cuma jaksa doang? Opo ono opo. Ono apa tuh? Pengacara nggak dijaga. Kan ngiri juga, ya kan? Oh iya. Kalau sampai pengacara dijaga, jaksa dijaga, hakim dijaga, KPK dijaga, udah semua dijaga tuh sama TNI itu kan. Habis tuh separuh anggota TNI menjaga itu. Perangnya siapa yang berperang? Siapa yang berperang? Masyarakat dong. Apalagi kalau menjaga pengacara, jaga Firdaus Wibowo, kan susah pergerakannya kan ini. Begitu. Makanya ini harus dibenahi dari yang paling institusional dulu. Betul. Jangan sampai kita salah. Tugas dan tanggung jawabnya TNI tugasnya adalah membela, mempertahankan negara dari serangan-serangan asing maupun pemberontakan, itu satu. Polisi bertugas penegakan hukum di wilayah sipil, menjaga ketertiban masyarakat. Tipmas wilayah sipil, dalam negeri. Udah jelas kan polisi kerjanya kan, rapi. TNI jaga. Jaksa tugasnya apa? Melakukan penyidikan, penuntutan, persidangan, pembelaan, kan begitu. Hakim tugasnya apa? Melakukan pimpinan sidang, memutuskan perkara, menelaah perkara. Pengacara tugasnya apa? Melakukan pembelaan. KPK tugasnya apa? Mengusut. Tipikor Mabes Polri tugas apa? Mengusut dugaan korupsi. Kan begitu masing-masing tugasnya. Begitu. Terakhir lah, Bang. Pertanyaan Abang tadi saya ulang. Ini ada lokasi, terus ada penggeledahan, ditemukan harta dan uang gitu. Ya. Tapi nanti nggak ada tersangka. Ya pasti ada tersangka nanti. Tapi kita tunggu dulu. Tadi lokasi penggeledahan, temukan harta dan uang. Ya. Harta benda lah. Harta benda dan uang. Logam mulia itu kan emas. Terkait dengan tahta, dengan jabatan kan. Ya. Nah, tinggal satu lagi. Wanita. Ada wanitanya ada kan? Biasanya kalau ada. Jangan Abang udah tahu itu. Hah? Karena Abang pengadunya. Bersama teman-teman dari LSM itu. Pengadu dulu kan. Tapi aneh, kok cuma Abang yang individu ada di situ. Berani kali, kan mereka bawa institusi semua. Abang doang yang individu kan. Di laporan itu? Iya, KSST, IPW, MAKI, Jatam, Jaringan Advokasi Tambang. Kita analogikan mereka semua pakai helm. Kita nggak pakai helm. Abang pakai apa? Yang kan mereka berkendara naik motor pakai helm. Kita nggak pakai helm.
Soalnya mereka jalan semua tuh di jalan raya, kita mau motornya diem aja. Jalan kaki. Motornya mogok. Oke Bang. Ya. Kita pemirsa terus terang aja karena banyak data dan informasi yang tentu saja belum muncul semua ke permukaan, makanya kita bicara aja gak yang genting-genting banget, serius-serius banget. Tapi karena berhubung Bang Deo ada di kelompok yang masyarakat yang ikut mengadukan kasus ini, ya kita ajak Bang Deo untuk ngobrol di sini. Tapi ya emang begini kayak Bang Deo mau dibawa ke sini, dibawa ke sana ya seperti inilah kita gitu. Tapi ini menarik untuk ditunggu sih Bang. Ya, untuk ditunggu ya, kelanjutannya. Tunggu aja tersangkanya. Kalau ada penggeledahan, ada barang bukti yang sudah disita, ada saksi-saksi yang sudah ada, tinggal siapa tersangkanya. Karena barang bukti kalau tanpa tersangka harus dikembalikan. Saksi-saksi harus dimintakan. Sementara pekerjaannya Satkortas Tipikor ini udah berjalan 1,5 tahun semenjak berdirinya itu. Udah setahun lah mereka. Mereka kan dari Dir Tipikor, kemudian jadi Satkortas Tipikor yang terpisah dari Bareskrim. Kemudian mereka masih bekerja sama dengan Dirkrimsus Polda Metro Jaya yang ada unit ada Sat Tipikornya juga, begitu. Berarti ini kan sudah pekerjaan panjang sebenarnya dikerjakan. Oke. Berarti sudah ada sesuatu yang memang sudah matang lah. Berarti Satkortas Tipikornya Mabes Polri ini kayak apa Bang? Kayak BNN? Terpisah dari jadi gini, di bawah Mabes Polri itu ada Bareskrim sekarang, ada Satkortas Tipikor. Oh, terpisah dari Bareskrim. Ini sudah satuan khusus ya. Satuan khusus tersendiri kayak Densus 88 tuh terpisah. Ya, Densus 88 itu. Kayak Brimob juga terpisah kan. Dan dalam satu entitas kesatuan kepolisian Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bang Del. Terima kasih. Masih ada informasi yang perlu disampaikan? Nanti aja kalau udah ada tersangkanya. Baik pemirsa, itulah informasi dan obrolan saya dengan Bang Deo tentang peristiwa sebuah proses hukum yang terjadi dari kemarin ya Bang ya. Sampai hari ini masih berproses. Kita menunggu mudah-mudahan proses yang dijalankan oleh pihak kepolisian di bawah Kortas Tipikor ini baru ya Bang ya? Iya. Unit barunya kepolisian ya? Unit baru, bukan unit lah. Satu departemen sendiri. Ya, sama kayak Brimob tersendiri, Densus 88 tersendiri, Bareskrim tersendiri, terus Irwasum tersendiri, CNI tersendiri di sana. Ini juga tersendiri nih. Satkortas Tipikor. Ya, mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Kita sebagai orang yang selama ini peduli dengan pemberantasan korupsi seperti presiden kita juga, mudah-mudahan apa yang sudah mulai diungkap ini kelak akan menemukan hasil yang positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang Mijan. Itu Bang. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.